Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi atas nama Modestina Deum Lampo, NIM 2020-440-289, kelas 3A, akan menjelaskan tentang strategi pengembangan perusahaan dagang yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database terpusat di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Sistem informasi manajemen dirancang untuk mengubah data dalam bentuk informasi digital. Jadi, data tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Singkatnya, sistem informasi manajemen adalah proses untuk memperoleh data, menganalisis, dan menyajikannya dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam perusahaan dagang, setiap perusahaan memiliki strategi masing-masing. Strategi sendiri merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dan perencanaan dalam sebuah kurun waktu tertentu. Strategi dibuat untuk membantu mempercepat tercapainya tujuan dalam sebuah perusahaan. Jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi integrasi dilakukan perusahaan agar dapat mendapatkan pengawasan yang lebih terhadap distributor dan pemasok. Kedua, strategi intensif, strategi yang mengisyaratkan berbagai upaya yang intens. Ketiga, strategi diversifikasi, dan yang keempat, strategi defensif. Sebagai seorang manajer perusahaan dagang yang memiliki anak perusahaan yang banyak, tentunya seseorang membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah sistem informasi manajemen. Dengan bantuan sistem informasi manajemen, bisnis seseorang menjadi lebih mudah dalam menganalisa kinerja dari tahun ke tahun. Semua histori data dan perubahan yang terjadi telah tersimpan ke dalam sistem. Ada beberapa manfaat sistem informasi seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Berikutnya, kita akan lihat tentang manajemen. Manajemen merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dari individu, organisasi terkecil seperti keluarga, sampai organisasi yang kompleks membutuhkan manajemen untuk mengatur kegiatannya agar teratur dan terkontrol dengan baik. Sebagai seorang manajer, ia harus bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan mewujudkan visi bisnis. Ia akan melakukan hal tersebut dengan cara merekrut orang-orang yang tepat, memotivasi mereka, dan meningkatkan produktivitas tim dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.